Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kota Pekalongan serta rekan-rekan kita dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ika S. Putuhana dari pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Pekalongan Utara. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan sekaligus menjalankan tugas pasca lakut yang diadakan oleh pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kota Pekalongan tahun 2021, yaitu mereview buku tentang yang berjudul Kiai Haji Muhammad Thalha Mansur atau mengulas tentang biografi Profesor Nahdlatul Ulama yang terlupakan. Buku ini adalah karya 3 orang kader IPNU yang sadar akan pentingnya penulisan biografi ketua pertama pimpinan pusat IPNU ini. Mereka adalah Casyono Rusdi, kemudian Zainul Arifin, dan Fahsin M. Faal. Dan tidak bisa dipungkiri, semangat penulisan buku ini juga atas dorongan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU 2006 sampai 2009, yaitu rekan Edi Muzayyad. Latar belakang keluarga Mbah Thalha digambarkan detail oleh penulis, hingga kemudian pelajar berdarah Madura ini merantau ke Jogja dan untuk menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada atau UGM, serta karir aktivisnya melonjak hingga berhasil mendirikan IPNU dan menjadi Ketua Umum IPNU 3 periode berturut-turut. Nah, berkat keuletan dan kejeniusan konsolidasi internal yang dilakukan oleh Mbah Thalha Muda dan teman-temannya, saat itulah kini pimpinan pusat IPNU memiliki ratusan cabang di Indonesia dan beberapa cabang di luar negeri. Pendirian IPNU selain menjelaskan kiprah Mbah Thalha dalam awal pendirian IPNU, buku ini juga memaparkan sepak terjang beliau dalam berjuang di Nahdlatul Ulama sebagai kiai, terutama saat menjadi pelopor penerimaannya Pancasila sebagai azas tunggal Nahdlatul Ulama dan sepak terjangnya di dunia akademisi sebagai dokter pertama Nahdlatul Ulama sekaligus dokter pertama Universitas Gadjah Mada dalam bidang hukum tata negara. Nah, buku biografi ini disusun secara sistematis menjadi 6 bagian. Nah, bagian-bagian tersebut dijelaskan dalam halaman 11 sampai 13. Berikut pembahasannya. Untuk bagian yang pertama, berisikan tentang pendahuluan yang berisi landasan pemikiran penulisan buku biografi ini, kajian-kajian terdahulu, dan kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian untuk bagian yang kedua itu memaparkan profil dan perjalanan hidup Kiai Haji Muhammad Thalha Mansur sejak kecil hingga masa-masa akhir kehidupannya. Bagian ini meliputi latar belakang dan konteks sosial politik dan historis kelahiran Muhammad Thalha Mansur, kehidupannya di masa kecil, remaja, riwayat pendidikan dan kehidupan sosialnya, hingga kehidupan di masa tuanya sampai wafat. Kemudian untuk bagian yang ketiga itu menelusuri pergulatan Mbah Thalha Mansur dalam dunia gerakan sosial dan politik, yaitu mengulas kiprahnya sejak merintis IPNU sebagai organisasi pelajar Nahdlatul Ulama, kiprahnya dalam medan politik, pergulatannya sebagai seorang akademisi di tengah konflik dan gencetan kekuasaan, kegigihannya dalam membina dan membela gerakan kaum muda, ketekunannya dalam dunia dakwah, hingga peran pentingnya dalam momen sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, untuk bagian keempat itu memotret pemikiran Muhammad Thalha Mansur dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Bagian ini meliputi kiprahnya sebagai seorang akademisi dan dokter hukum tata negara. Pemikirannya tentang hukum
pemikirannya tentang hukum negara dan pemerintahan, pemikirannya tentang demokrasi dan proses hukum ketatanegaraan di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian yang kelima itu berisi tentang kesimpulan, dan bagian yang keenam berisi tentang testimoni tentang Muhammad. Nah, sedikit bercerita, Mbah Tholha Mansur menjalani kehidupan di dunia ini relatif singkat, yaitu lahir pada tanggal 10 September 1930 dan wafat pada tanggal 20 Oktober 1986, atau kisaran umurnya itu 56 tahun. Nah, beliau berasal dari latar belakang keluarga yang biasa, namun dia bisa bangkit menjadi orang yang luar biasa. Dalam buku ini, kita akan menemukan nama-nama para pejuang IPNU di periode awal berdirinya, dan merekalah yang berjuang bersama Mbah Tholha muda saat itu untuk mengembangkan organisasi IPNU sampai sekarang bisa sebesar ini ya. Semoga amal jariah para pendahulu IPNU itu bisa menjadi bekal dan amal solih untuk menuju ke rahmatullah, amin. Nah, kemudian pada tanggal 1970 Kiai Haji Muhammad Tholha Mansur itu menunjukkan sikap kritisnya terhadap Orde Baru. Ada banyak hal yang beliau tunjukkan untuk sebagai bentuk sikap kritisnya, yang sebagian dituangkan dalam tulisan di media massa dan karya-karya bukunya. Salah satu bukunya yang kritis terhadap kekuasaan itu yang berjudul Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia. Dan buku tersebut dalam buku tersebut itu berisikan tentang kritik. Beliau mengkritik praktik ketatanegaraan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang dianggap secara hukum menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita bayangkan saat semua orang itu masih tunduk terhadap penguasa Orde Baru, nah beliaulah yang berani untuk melontarkan kritik keras seperti itu. Nah, untuk kelemahan dari buku ini itu ditulis dengan semangat untuk menghormati tokoh salah satu pendiri IPNU ini. Tim penulisnya juga merupakan internal IPNU, dan konsekuensinya jelas penulisannya syarat akan subjektivitas penulis itu lebih dominan. Apalagi di balik penulisan buku ini ada salah satu Gus Romi, yang notabene adalah ketua umum P3. Ya, walaupun di buku ini kapasitasnya adalah sebagai putra sang tokoh, jadi narasinya yang disampaikan itu masih berada dalam garis aman. Nah, pada umumnya setiap buku yang diterbitkan itu selalu mencantumkan tahun penerbitannya dan cetakan keberapanya. Namun tidak dengan buku ini. Menurut saya buku ini itu diterbitkan pada tahun 2009 dikarenakan berdasarkan tahun penulisan yang terdapat pada kata pengantar dari yang disampaikan oleh sang penulis. Nah, selain itu saya menemukan buku yang serupa dengan judul yang sama pula dan dengan penulis yang sama dan diterbitkan juga sama pada tahun 2009. Namun padahal buku tersebut tidak diterbitkan oleh penerbit yang sama seperti itu. Dan
kelebihan. Nah, selain kekurangan tadi, buku ini juga memiliki kelebihan. Nah, buku ini sudah menjadi sumbangsih besar bagi Nahdlatul Ulama, terutama bagi kader-kader IPNU. Secara umum, buku ini sudah layak untuk dipublikasikan, bahkan layak untuk didiskusikan di ruang-ruang cendekiawan. Dalam hal metodologis, penulisan biografi ini sudah memiliki dasar yang kuat. Keilmiahannya sebagai buku sejarah tokoh sudah bisa dipertanggungjawabkan di dunia akademisi. Seperti yang dikatakan penulis, buku ini menggunakan pisau teori biografi Sartono Kardisjo tahun 1992, dan pendekatannya menggunakan sejarah deskriptif analitis yang dikembangkan oleh Kunchoro-Ningrat tahun 1985. Nah, secara esensi dari buku ini sudah cukup untuk memantik semangat para kader IPNU untuk meneladani sang tokoh. Narasi penyampaiannya cukup mudah dipahami dan alur penyusunannya sudah tepat. Tidak banyak tokoh IPNU yang menulis buku dan mengatasi kader IPNU juga masih sangat minim. Nah, kesimpulannya, kita sebagai kader IPNU dan IPPNU, kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan buku biografi ketua umum pertama kita ini. Walaupun buku ini hanya menyajikan narasi kehidupan sang tokoh, namun kami merasa bangga dengan adanya buku ini, karena dengan membaca buku ini seakan-akan ketua umum Mbah Tolha ini hadir di depan kami dan memotivasi kami untuk terus berjuang dan mengabdi di organisasi. Nah, kemudian saran saya, kita sebagai kader yang notabene adalah pelajar, saya mengajak rekan-rekan kita sekalian untuk melek literasi dan memperbanyak baca buku, seperti halnya dalam surat yang ditujukan kepada Mahbub Junaidi, Mbah Tolha Mansur mengutip kata-kata Bung Karno itu seperti ini: karena aku melarat, aku tidak bisa kemana-mana, namun pergiku hanya ke dalam buku-buku. Karena ada buku itu, aku bisa mengembara ke seluruh dunia, bahkan ke dunia silam. Sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya membaca buku. Dengan membaca, kita akan tahu banyak tentang dunia, mulai dari berbagai peristiwa bersejarah di atas abad pertengahan hingga perkembangan pemikiran-pemikiran jenius saat ini. Untuk kader IPNU dan IPPNU yang sudah memiliki keahlian dan kapasitas untuk menulis, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan pemikirannya ke dalam buku, apalagi yang berkaitan dengan ide-ide progresif IPNU dan IPPNU sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya tadi kita bisa lebih terbuka betapa pentingnya membaca, karena dengan membaca, hal sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita tidak ketahui, maka jikalau kita membaca, kita akan menjadi lebih tahu. Nah, sekian dari saya. Atas kesalahan baik ucapan maupun tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas nama pribadi, saya pamit undur diri. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.